Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dari kami RPI Raden Panji Ingsun. Kali ini kita bahas tentang sejarah Minak Koncar, seorang legendaris pahlawan masyarakat di Lumajang yang juga sejarah Nusantara Indonesia. Bagi masyarakat Lumajang dan sekitarnya, nama Minak Koncar bukanlah nama yang asing. Nama itu diyakini berperan penting dalam sejarah berdirinya Kabupaten Lumajang. Minak Koncar diriwayatkan memerintah Lumajang pada tahun 1312 Masehi dan meninggal pada tahun 1323 Masehi. Dia adalah anak kandung Arya Wiraraja dan saudara kandung dari Patih Nambi. Arya Wiraraja merupakan bangsawan Mojopahit dari Sumenep, Madura yang diberi tanah di Lumajang sebagai hadiah atas jasanya pada Raden Wijaya. Sedangkan Nambi memerintah di Benteng Pajarakan atau di daerah yang kini termasuk desa Pajarakan Randu Agung. Minak Koncar yang juga dikenal dengan nama Nararya Seminingrat atau juga Wisnuwardana ini memerintah dengan pusatnya di Benteng Kutorenong. Kini menjadi nama desa Kutorenon, yang kini namanya terpleset menjadi Biting ya, di desa Kutorenon, kecamatan Sukodono, Lumajang. Semasa pemerintahan Minak Koncar, Lumajang menjadi daerah yang aman dan tentram. Watak pengasih dan bijaksana membuatnya sangat dicintai rakyatnya. Selain dikenal bijak, Minak Koncar dikenal sakti mandraguna. Dia memiliki kuda sakti bernama Kuda Sembrani. Selain itu juga Minak Koncar pernah berperang melawan Minak Jinggo. Minak Jinggo adalah sepupu Minak Koncar sendiri, saudaraku ya. Agar bisa dipahami siapakah Minak Jinggo. Minak Jinggo adalah sepupu dari Minak Koncar sendiri, yang dari kerajaan Blambangan Banyuwangi. Dalam perang ini, Ronggolawe, Adipati Tuban pertama yang masih paman Minak Koncar, tewas terbunuh. Akhirnya yang mengalahkan adalah Damar Wulan. Namun sejak Mojopahit diperintah oleh Hayam Wuruk yang berusaha menguasai Nusantara, kerajaan Lumajang diobok-obok yang berakhir tewas dengan tewasnya Nambi beserta seluruh keluarganya pada tahun 1316. Minak Koncar sendiri meninggal pada tahun 1323. Karena sudah sepuh, sejak meninggalnya Minak Koncar tak ada penerusnya lagi ya. Benteng Kutorenon jatuh ke tangan Hayam Wuruk lagi, saudaraku ya. Mojopahit lagi, Mojopahit Barat. Setelah meninggal, Minak Koncar dimakamkan tak jauh dari bentengnya. Kini, makam Minak Koncar menjadi pemakaman umum di Dusun Biting. Makam Minak Koncar ini merupakan yang paling besar dan terletak di posisi paling timur dengan cat berwarna merah. Di sebelah baratnya, di luar pagar, terdapat makam lain bercat merah yang dikenal sebagai makam Patih Logender, yang semasa hidupnya merupakan tangan kanan Minak Koncar, saudaraku. Di sebelah baratnya lagi ada makam serupa ya, yang tidak dikenal sebagai makam Putri Kencono Wungu, yang merupakan orang kepercayaan Raden Wijaya, pendiri Mojopahit yang mengabdi pada Minak Koncar. Di barat makam Kencono Wungu terdapat pohon kuni yang sudah sangat tua. Pohon ini kabarnya merupakan tongkat Syekh Abdurrahman, guru Minak Koncar yang makomnya terletak di sebelah barat pohon. Syekh Abdurrahman adalah guru Minak Koncar yang datang dari negeri Arab di masa pertengahan Minak Koncar memerintah dan menyebarkan Islam di Lumajang. Syekh Abdurrahman ini yang berhasil membuat Minak Koncar menjadi penganut agama Islam taat. Kemudian ada apakah antara Lumajang dan Banyuwangi? Ada hubungan apakah Lumajang dan Banyuwangi? Kan ada sebutan di Banyuwangi itu Kebu-kebuan Mandala Blambangan. Nah, Kebu-kebuan adalah ritual adat masyarakat dua desa di Banyuwangi, yaitu Alian Rogocampi dan Alas Malang Singo Juruh. Secara garis besar memang tujuan diadakannya Kebu-kebuan ini adalah ngalap berkah Dewi Sri atau Dewi Kesuburan untuk menurunkan kesuburan pada tanah persawahan yang akan dibajak para petani tempo dulu, sehingga menumbuhkan padi-padi dan tanaman yang akan ditanami dengan hasil yang terbaik, saudaraku. Tapi secara testimoni sejarah bahwa Kebu-kebuan adalah lambang dari mandala kerajaan Blambangan itu sendiri. Sebenarnya begitu. Sejak masa pemerintahan Adipati Menak Sembar di Lumajang pada tahun 1479 sampai 1489 dan beribu kota di Kuto Semboro,
atau Kuta Sembara, nama semula Balumbung yang bertempat di Baluran ya, berubah menjadi Balambangan, saudaraku ya. Balumbung yang ada di Baluran menjadi Balambangan sebagai identitas lambang desa Siwa, yaitu Gunung Mahameru. Karena merupakan agama Siwa Kapitayan, maka Hyang Batara Nandi yang menjadi simbolnya berupa lembu atau kerbau. Oleh sebab itu, lambang dan Panji Bambang Nagari bernama Bangbang Sonangkara. Kebo yang merupakan manifest dari Hyang Batara Nandini Wahana dari Hyang Siwa merupakan wujud nyata kerajaan Hindu di tanah Jawa. Selain itu, ada nama-nama kebangsawanan kerajaan Hindu di Nusantara juga menggunakan simbol-simbol hewan yang sekiranya kuat dan dianggap sebagai manifest dewa dewi di muka bumi, seperti halnya gajah. Gajah diibaratkan dan disebutkan dengan simbol Gajah Mada, Gajah Dota, Gajah Para, Gajah Binarong, Gajah Biru, Gajah Pagon dan sebagainya ya. Lembu, lembu tal, lembu sora, lembu anisraya, lembu murida, lembu petang dan sebagainya ya. Yang ketiga, kuda ya, kuda merta, kuda trenggono, kuda watangan, kuda anjampiani dan sebagainya ya. Kebo, kebo ijo, kebo anabrang, kebo iwa, kebo mundarang, bukan mundaran tapi mundarang, kebo marcuet dan banyak lagi yang lainnya, saudaraku. Jika berbicara soal kebo marcuet, akan mendapati keidentikan pada Bre Wirabumi II, yaitu Dyah Aji Rajanata, penguasa kerajaan Wirabumi di bagian wetan dan merupakan leluhur bagi raja-raja Blambangan. Dyah Aji Rajanata yaitu Kebo Marcuet berputra Pangeran Kendali atau Menak Dedali Putih, berputra Menak Sembuyu. Menak Sembuyu berputra lagi Pangeran Siung Laut atau Minak Sopal yang memiliki menantu Raden Jalma Suralekowo atau Menak Sembar kemudian berputra bernama Menak Bima Koncar atau Menak Koncar. Kemudian Menak Koncar berputra lagi Menak Pentor, berputra lagi Menak Pangseng ya, berputra lagi Menak Pati atau Dalam Sri Juru. Kemudian dilanjut oleh menantu Menak Pangseng yaitu Menak Lumpat atau Susunana Rebut Payung atau Pangeran Kedawung III yang berputra Menak Sruyu atau Prabu Tawangalun Nyakra. Banyak sekali kalau kita susun tumitis-tumitis dari mereka, saudaraku ya. Bukan berarti kita melupakan ya masa lalu, tapi kita harus tahu silsilahnya. Jadi kita tidak sembarangan ya melengsarkan sejarah yang asli. Lantas jika Kebo Marcuet merupakan leluhur raja-raja Blambangan, dalam cerita Jangir Menak Jinggo digambarkan sebagai pembunuh Kebo Marcuet, maka pantaskah kita membanggakan seorang pembunuh leluhur Blambangan? Nah, ya kan? Pantaskah sebagai pengaku wong Blambangan mengagung-agungkan seseorang yang membinasakan leluhur wong Blambangan itu sendiri? Lucu kan? Itu yang harus para putra Banyuwangi cari kebenarannya, dan itu PR buat anda sekalian. Oke, salam sehat, salam rahayu selalu dari kami RPI Raden Panjing Sun. Semoga sejarah ini bisa bermanfaat selalu buat kita sekalian. Bila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.